Semangat pagi untuk Bapak Ibu para owner atau pengelola dari UMKM di seluruh Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Yori Roy dapat kesempatan untuk bisa bertemu muka dengan muka sekalipun secara online. Di kesempatan sore hari ini izinkan kami kurang lebih 30 menit akan sedikit memaparkan bentuk kemitraan atau kerjasama apa yang akan kami sampaikan antara Bapak Ibu selaku pemilik pengelola dari UMKM dan dengan kami. Saya tidak sendiri, saya ada Ibu Hernawati juga yang nanti akan bantu ikut memaparkan. Dan mungkin saya akan mohon izin kamera saya, mungkin akan saya off karena koneksi internet yang terjadi di rumah ini agak kurang bersahabat. Kalau nanti putus mungkin saya akan off kamera ya Bapak Ibu, jadi mohon izin sebelumnya. Oke, kita lanjut kepada materi kita. Ini adalah proposal dari UPH kepada Bapak Ibu terkait dengan kemitraan. Silakan di next. Jadi topik yang akan dibahas itu ada 7. Pertama, siapa UPH, kemudian pentingnya kemitraan kampus dan UMKM, kegiatan kampus yang melibatkan UMKM, syarat menjadi mitra UPH, benefit bermitra dengan UPH, indikator keberhasilan kemitraan, dan mari bermitra dengan kami. Kita langsung saja karena waktu kita terbatas. Siapa UPH? Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta atau yang ada di Tangerang, mungkin tahu ya, kampus kami ini ada di Lipo Karawaci. Kami ada 4 kampus, yang di Karawaci, Banten, kemudian ada di Semanggi, itu untuk mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana, S2 dan S3, kemudian ada kampus di Surabaya, dan kampus Medan. Saat ini aktif ada 17.000 mahasiswa. Next. Ya, saat ini UPH memiliki 15 fakultas, ya, dari fakultas ekonomi sampai fakultas pariwisata. Kemudian untuk magister atau S2 itu ada 8 program, S3 ada 2 program. Jadi kita punya cukup banyak ya program-program yang mungkin bisa membekali, memperlengkapi UMKM yang dipercayakan untuk kita sama-sama bermitra. Next. Kita akan lihat videonya berikut ini. To our global campus with mentors to help you navigate your new life here. As you enter a classroom, you will find that our lecturers are devoted and professional. We promote holistic education through our liberal arts foundation, equipping you to respond critically, comprehensively, and ethically to challenges. We understand that learning should not be bound by classroom walls, so we've designed industrial standard labs and workshops to translate your knowledge into competence and world-class facilities to support the process. We believe that education extends beyond academics. We are committed to shaping visionary future leaders through our leadership programs and student organizations. Develop your God-given talents through student clubs and activities. Foster your spiritual growth in our fellowships and faith communities. Discover your calling. By the time you reach the finish line, you'll realize that this place is more than a university. And when you say farewell, we proudly send you off into the world as compassionate agents to engage, serve, and transform society, because here at UPH, we impact lives. Ya, itu sekelumit sisi siapa UPH. Nah, mungkin sekalian promo lah. Kalau ada di antara Bapak Ibu punya putra-putri, punya ponakan ya, yang mau masuk ke kampus di tahun ini, masuk kuliah,
ada baiknya dipertimbangkan UPH. Kita usahakan yang terbaik untuk membangun generasi muda. Nah, kita langsung saja setelah Bapak Ibu tahu siapa UPH, kita masuk ke pentingnya kemitraan kampus dan UMKM, karena ini adalah bagian dari program pemerintah. Next. Jadi, kenapa ini penting? Yang pertama dari sisi UMKM, UMKM rata-rata, ini hasil survei dari pemerintah ya, menghadapi berbagai permasalahan klasik, seperti permodalan, pemasaran, produksi, dan teknologi, pengelolaan sumber daya manusia, dan permasalahan akses informasi dan jaringan. Ini saya kasih tanda petik untuk permodalan, karena untuk konteks permodalan mungkin ranahnya bukan kerjasama dengan kampus ya, tetapi untuk sisi-sisi lain, pemasaran, produksi, teknologi, sumber daya manusia, akses informasi dan jaringan, kita bisa bantu. Di sisi lain, perguruan tinggi itu adalah tempat bertemunya para ahli dari berbagai bidang dan tempat dikembangkannya bermacam ilmu dan teknologi. Namun, kami selaku kampus membutuhkan kanal untuk implementasi keilmuan. Kita butuh rekan-rekan untuk kita bisa mengejawantakan apa yang ada di dalam kelas. Next. Di sisi lain, melihat hal ini pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa beliau mengajak perguruan tinggi untuk yang saat ini lebih aktif kerjasama dengan industri. Termasuk kerjasama dengan kawasan industri terdekat. Termasuk industri itu UMKM. Jadi penting sekali keterlibatan ini, peran kerjasama ini, di mana karakter keilmuan dari mahasiswa dari kampus itu bisa diterapkan, sehingga akan terjadi match antara apa yang dipersiapkan oleh kampus untuk dunia usaha maupun dunia industri. Next. Nah, menanggapi apa yang menjadi harapan Presiden, Menteri kita, Menteri Pendidikan yang baru, Pak Nadiem Makarim, mereka membuka satu konsep baru, nanti saya akan jelaskan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dalam konteks pentingnya kemitraan antara kampus dengan UMKM, jadi menurut Mas Menteri ini, prioritas utama dari perguruan tinggi sebenarnya dalam 5 tahun ke depan, menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang siap masuk di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Di dalamnya ada pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter, dan ini tidak mungkin hanya di dalam kelas. Harus juga di luar kelas, termasuk di UMKM di mana Bapak Ibu mengelola. Next. Jadi makin ke sini makin jelas ya, bahwa kemitraan kampus dan UMKM itu adalah sisi di mana ada kebutuhan dari kampus dan kebutuhan dari UMKM. Yang ketiga, kegiatan kampus apa saja sih yang akan melibatkan UMKM? Ini agak sedikit panjang. Bisa next? Yang pertama, service learning. Silakan Ibu Herna bisa jelaskan mengenai service learning dan PKM. Silakan, Bu. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Saya Ibu Herna yang kebetulan di bagian bidang kemahasiswaan yang menghandle kegiatan service learning ya. Jadi service learning di sini adalah satu metode yang diterapkan di dalam kelas. Jadi mahasiswa itu harus mengaplikasikan, membawa dampak apa yang mereka pelajari itu harus diterapkan ke masyarakat. Nah, salah satunya itu bisa ke UMKM yang Bapak Ibu pimpin. Nah, kita harus bermitra, di situ ada UPH, kemudian ada UMKM Bapak Ibu, dan ada mahasiswa. Tapi nanti pasti ada bagian-bagiannya. Oke, next. Nah, bagian-bagiannya apa? Di sini akan saya coba jelaskan Bapak Ibu. Untuk yang mahasiswa, mereka harus menerapkan nih pelajaran atau mungkin ilmu yang mereka miliki, kemudian mereka juga
harus memberikan pengalaman yang berharga, bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi. Mereka juga bisa mengasah soft skill, ya, life skill mahasiswa, karena mahasiswa itu akan lebih terasah kalau dia berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dengan mengasah segala hal yang ada di dalam dirinya, potensinya itu, maka mahasiswa itu akan belajar untuk bagaimana mereka bersukacita, pengendalian diri, bagaimana mereka menjaga juga kesehatan fisik dan coba memiliki pikiran yang baik, yang beyond, yang maju, yang punya visi ke depan. Nah, keuntungan tersendiri juga buat mitra nih, kalau di sini Bapak Ibu UMKM adalah punya kesempatan dilayani oleh mahasiswa. Jadi ada interaksi baru dengan anak-anak muda. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa menemukan cara-cara kreatif, ya, tantangan-tantangan baru yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Nah, biasanya anak-anak muda ini punya satu strategi yang berbeda, yang lebih maju, dan itu bisa kita terapkan di tempat usaha Bapak Ibu nanti. Kemudian itu tentunya akan mendukung, ya, mensupport apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan kolaborasi, mahasiswa akan menghubungi Bapak Ibu, kemudian akan berdialog, kemudian mencoba mencari solusi. Kira-kira permasalahan apa yang bisa diselesaikan atau dipecahkan oleh mahasiswa dengan potensi dan kemampuan mereka. Nah, bagi UPH sendiri, service learning ini adalah mendukung Tridharma perguruan tinggi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Andri. Jadi kita itu tidak hanya melakukan penelitian, pengajaran, tapi harus mengabdi kepada masyarakat, membagikan ilmunya kepada masyarakat. Jadi di sini UPH punya peran penting, punya tanggung jawab untuk membantu yang sesuai dengan visi dan misi universitas. Oke, next. Nah, selain service learning tadi, Bapak Ibu, itu ternyata ada juga program yang lain. Jadi kalau service learning itu biasanya mahasiswa semester 1 sampai semester 4. Nah, program kreativitas mahasiswa ini biasanya itu mahasiswa yang lebih menengah, ya. Jadi sudah di tahun kedua sampai dengan tahun terakhir. Kira-kira apa sih program kreativitas mahasiswa? Ini adalah satu kegiatan di mana mahasiswa juga sama, ya, terjun ke masyarakat, kemudian nanti mereka harus menggali sesuatu. Nah, mungkin tidak semua jenis kreativitas yang bisa sesuai dengan UMKM. Tapi melalui PKM ini mahasiswa harus belajar sesuatu untuk mereka lebih tahu tentang aturan, lebih kreatif, lebih inovatif, ya, lebih kooperatif. Nah, itu semua bisa teruji dengan bekerja sama dengan Bapak Ibu nanti. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, PKM ini ada banyak sekali, tapi tidak semua saya jelaskan. Saya hanya jelaskan mungkin yang lebih tepat, ya, itu yang di PKM bidang kewirausahaan. Nah, di sini mereka harus mengembangkan sebuah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi ada misalnya produk yang dari Bapak Ibu, kemudian bagaimana mahasiswa itu mengembangkan, menghasilkan sesuatu dari yang sudah ada. Jadi di sini seperti UMKM sendiri, ya. Nah, ini yang mungkin nanti kalau lewat PKM itu kita bisa bekerja sama melalui kewirausahaan atau entrepreneurship, ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa menjadi kerjasama dan kolaborasi yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa dikerjakan jenis PKM yang lain, misalnya riset, apa sih yang perlu diteliti gitu, ya. Mungkin tentang marketing, tentang mungkin cara promosi atau kemasan. Nah, itu nanti bisa dibagikan dalam berbagai bentuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian juga bisa dengan PKM yang jenis lain, misalnya tentang penerapan iptek nih, selama ini mungkin teknologinya kurang berkembang gitu, ya, kurang baik. Nah, bagaimana kira-kira yang bisa dikerjakan? Nah, itu masih bisa juga, tapi belum tentu di bagian yang lainnya itu bisa sangat mensupport. Mungkin yang sangat banget mensupport itu adalah yang di kewirausahaan itu, Bapak Ibu.
Oke. Next, jadi selain service learning project, kemudian ada program kreativitas mahasiswa, ini juga yang lagi diterapkan oleh Mas Menteri, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mereka menekankan pentingnya program ini karena sebenarnya pembelajaran itu dapat terjadi dimanapun, termasuk di dalamnya di industri, di tempat-tempat kerja, di masyarakat, termasuk di UMKM. Jadi artinya sebenarnya antara kurikulum dengan co-kurikulum itu harusnya menyatu. Jadi tidak ada lagi ini kurikulum, ini co-kurikulum. Yang ada itu mereka menjadi satu. Next. Ya, menyatu ya. Itu yang disebut aktivitas pembelajaran. Oke. Nah, bentuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan UMK dengan mitra-mitra itu ada 8. Tetapi untuk yang terkait dengan UMKM ada beberapa saja yang saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya kampus Merdeka itu ada pertukaran pelajar, ada magang, praktek kerja, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa kuliah kerja nyata tematik. Nah, saya akan jelaskan 3 saja, yaitu magang atau praktek kerja, kemudian kegiatan wirausaha, dan membangun desa. Ini cukup terkait dengan UMKM. Bisa next? Jadi magang praktek kerja itu diselenggarakan selama 1 atau 2 semester. Ini memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kerjasama, termasuk diantaranya perusahaan, UMKM, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau yang disebut startup. Nah, perguruan tinggi ini akan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama dengan mitra, dalam hal ini dengan Bapak Ibu. Kemudian sementara mitra sendiri berperan untuk menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dengan perjanjian dalam dokumen kerjasama. Itu MOU atau SPK ya. Ini mohon maaf, ini ada yang turun sedikit ya. Oke, next. Jadi itu magang. Yang kedua, wirausaha. Ini memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk belajar mengembangkan usaha. Ini demi menghadapi permasalahan pengangguran intelektual jana. Nah, mirip dengan apa yang terjadi, bisa mengembangkan apa yang ada di UMKM milik Bapak Ibu. Nah, perguruan tinggi sendiri memiliki pusat inkubasi bisnis, di UPH ada inkubasi bisnis. Ini akan menerapkan, mengintegrasikan program ini, ya. Nah, sementara untuk mitra usaha, untuk UMKM, ini menjadi wadah pembelajaran kewirausahaan, praktek langsung, fasilitas pelatihan, pendampingan, dan bimbingan. Jadi artinya di sini karena ada dosen pembimbing, kemudian kita juga punya kitakuat.com, apa yang akan terjadi adalah kerjasama di mana mahasiswa belajar sesuatu dan dia bisa mengimplementasikan ilmunya. Bapak Ibu pun membantu untuk menolong mahasiswa belajar dan Bapak Ibu bisa menyerap ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa plus mungkin bantuan tenaga istilahnya karena 1-2 semester ya. Next. Yang ketiga adalah membangun desa. Ini saya mohon izin kamera saya dinonaktifkan ya Bapak Ibu karena signalnya memburuk. Membangun desa ini identik juga dengan UMKM. Jadi mahasiswa berdedikasi 1-2 proyek utama dengan fokus peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, termasuk di dalamnya UMKM. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan ada di desa, kami pun bisa memastikan ada kunjungan ke desa Bapak Ibu, di mana UMKM Bapak Ibu berada. Nah, perguruan tinggi akan membuat kesepakatan dalam bentuk kerjasama dengan Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran, penilaian, hingga konversi satuan kredit. Sementara untuk mitra dalam hal ini UMKM Bapak Ibu, itu menjadi wadah pengimplementasian ilmu dan berkomitmen untuk kooperatif, menjamin proses pembelajaran dari mahasiswa selama ada di lokasi, di tempat Bapak Ibu. Next.
Itu yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kesimpulannya ada 3. Service learning, program kreativitas mahasiswa, dan kampus merdeka. Untuk service learning itu adalah mahasiswa semester 1 sampai 4, program kreativitas mahasiswa semester 5 ke atas, kampus merdeka semester 5 sampai semester 8. Untuk service learning level keilmuannya masih pemula, namanya masih semester 1 sampai 4. Tapi kalau untuk PKM maupun kampus merdeka itu level keilmuannya sudah sedang sampai tinggi. Nah, jumlah pelaksananya untuk service learning itu sekitar 1.500 sampai 2.000 mahasiswa selama 1 sampai 7 hari, dan jadwal pelaksanaannya itu ada 3 periode di UPH. Januari sampai April, Mei sampai Juli, dan Agustus sampai Desember. Sedangkan untuk program kreativitas mahasiswa itu 4 bulan, dari Februari sampai Agustus, karena program kreativitas mahasiswa ini sejatinya kompetisi ya. Dan kampus merdeka itu 1 sampai 2 tahun. Itu pelaksanaannya sepanjang tahun. Oke, next. Yang berikut adalah syarat menjadi mitra UPH. Tadi sudah dijelaskan 3 hal, siapa, UPH pentingnya kemitraan, kegiatan kampus, dan kemudian selanjutnya syaratnya apa saja sih untuk menjadi mitra UPH? Jadi syarat untuk menjadi mitra UPH itu, yang pertama, usaha dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tentunya nanti kami akan memberikan link ketika Bapak Ibu tertarik untuk lanjut ya bekerja sama dengan kami. Bapak Ibu bisa mengupload bukti identitas seperti KTP, SIM, paspor, ada link kerjasama kita. Yang kedua, UMKM Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan usaha minimal 1 tahun. Jadi dan mempunyai potensi dan prospek usaha yang dikembangkan. Yang ketiga, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum pun nggak masalah, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Keempat, melaksanakan kegiatan usaha diprioritaskan untuk usaha padat karya, bukan padat modal. Yang kelima, bersedia memberikan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa UPH. Nanti kita akan memberikan form untuk Bapak Ibu bisa bantu mengevaluasi kinerja bantuan dari mahasiswa-mahasiswi kami. Yang keenam, Bapak Ibu bersedia untuk dievaluasi oleh mahasiswa terkait suportivitas, mendukung proses belajar. Yang ketujuh, bersedia memberikan laporan perkembangan usaha kepada UPH selama kerjasama. Hal ini supaya kita bisa pantau dan kerjasamanya kalau bisa jangan cuma 1 bulan, 2 bulan, tapi panjang. Oke, jadi dengan kita tahu track record perkembangannya, ini pun akan menjadi satu wawasan buat kami hal-hal apa lagi yang bisa kita perbantukan untuk UMKM Bapak Ibu. Berikutnya adalah next. Benefit bermitra dengan UPH. Apa sih keuntungan bermitra dengan UPH? Yang pertama, riset pasar. Seringkali ketika kita memulai usaha, kita nggak tahu target marketnya siapa. Dan apakah produk yang kita sedang siapkan, apa itu produk dalam wujud jasa ataupun barang, itu bisa laku di pasar. Riset ini bisa dibantu oleh mahasiswa. Kedua, meningkatkan efektivitas, efisiensi produksi. Misalnya pembuatan standar operasi prosedur, sistemasi hingga digitalisasi. Kemudian ada riset untuk inovasi produk. Keempat, meningkatkan kualitas mutu produk. Misalnya dukungan peralatan prasarana, tambahan yang mendukung proses produksi. Kemudian meningkatkan penjualan produk, meningkatkan skala bisnis, pemasaran baik secara online, ekspor, dan promosi. Misalnya inovasi merek, logo, kemasan atau packaging. Kemudian keuntungan lainnya meningkatkan efektivitas manajemen keuangan atau UMKM. Dalam hal ini arus kas bukan pendanaan ya, tetapi bagaimana memanage keuangan. Karena ada mahasiswa-mahasiswi kami yang sudah belajar bagaimana pengelolaan keuangan. Kemudian bisa juga membantu dalam pemahaman legalitas usaha. Bukan membantu untuk pengurusan legalitas usaha ya, tapi pemahaman. Karena kita punya mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Hukum. Next. Indikator keberhasilan kemitraan. Apa yang menjadi wujud kalau kemitraan kita itu berdampak? UMKM, indikator keberhasilannya adalah perubahan positif pada besaran penjualan. Produk sesuai target market.
Ada perubahan positif pada efektivitas produksi dan kualitas produk. Ada perubahan positif pada branding dan promosi. Ada perubahan positif pada manajemen administrasi dan keuangan. Sementara bagi mahasiswa, terjadinya implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian ada perkembangan pembelajaran buat mereka. Bisa itu hard skill dan pengalaman soft skill. Dan untuk UPH, ada peningkatan jumlah laporan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena kami otomatis harus memberikan report kepada pemerintah. Dan tentunya kami mengharap peningkatan peringkat akreditasi. Jadi kesimpulannya, mari bermitra dengan kami, Bapak Ibu. Next. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Kami mengajak Bapak Ibu untuk menjadi rekanan, untuk menjadi mitra Universitas Pelita Harapan. Next. Jadi, kenapa perlu bermitra? Karena memang tadi sudah dijelaskan itu penting, tetapi ada satu hal yang perlu untuk disampaikan bahwa menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, bermitra ini bukan cuma verbal. Harus ada dokumen kerjasama atau MOU atau SPK, Surat Perjanjian Kerjasama dengan mitra. Dalam hal ini untuk malam hari ini di level perguruan tinggi. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mendaftar di perguruan tinggi, dari fakultas demi fakultas juga akan menghubungi Bapak Ibu. Karena data Bapak Ibu sudah ada di dalam data UPH. Mungkin sekian saja dari kami. Next. Silakan kami membuka kesempatan untuk bertanya jawab. Terima kasih. Dan kalau terkait dengan malam hari ini sosialisasi bantuan tenaga untuk UMKM, yang kami maksudkan bukan cuma sekali dua kali Bapak Ibu, bukan hanya untuk Maret dan April, tapi untuk jangka panjang. Terima kasih. Saya kembalikan.